Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Rohma dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NPM 240661 24005. Di sini saya akan menganalisis buku Bahasa Indonesia kelas 1 bab 2, yaitu Ayo Bermain. Halaman 28 dengan fokus kajian menyimak. Di sini saya menemukan aspek kajian fonologi. Fonologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari bunyi bahasa, termasuk bagaimana bunyi tersebut diproduksi, didengar, dan bagaimana bunyi tersebut berfungsi untuk membedakan makna. Seperti pada kalimat, kalian dapat menyanyikan dan menirukan gerakan, kalian juga dapat membaca dan menulis suku kata yang diawali dengan huruf H dan C, karena mengenal bunyi awal huruf H dan C. Di halaman 28 juga saya menemukan aspek kajian sastra, yaitu prosa. Sastra prosa adalah bentuk karya sastra yang disampaikan dalam bentuk bahasa bebas, tidak terikat oleh rima, irama, dan bait seperti puisi. Salah satu jenis sastra prosa yang paling populer adalah cerpen atau cerita pendek. Cerpen adalah karya sastra berbentuk prosa yang menceritakan suatu peristiwa atau pengalaman hidup tokoh secara singkat dan padat. Di dalam cerpen juga saya menemukan morfologi. Morfologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari struktur dan bentuk kata serta bagaimana kata-kata dibentuk dan diubah. Contohnya seperti penambahan imbuhan awalan ber pada kata lari menjadi berlari. Pada halaman ini juga saya menemukan salah satu keterampilan berbahasa, yaitu menyimak. Menyimak adalah keterampilan mendengarkan dan memahami informasi yang disampaikan secara lisan. Pada bab 2 halaman 34 juga dengan fokus kajian menirukan dan melakukan. Di sini saya juga menemukan aspek kajian psikolinguistik. Psikolinguistik adalah ilmu yang membahas bagaimana manusia memperoleh, memahami, menghasilkan, dan menggunakan bahasa di dalam pikiran. Contohnya seperti pada kalimat, nyanyikan lagu di bawah ini. Kalimat ini berkaitan dengan kemampuan kognitif anak dalam belajar membaca dan menulis serta mengikuti perintah, melibatkan pemrosesan bahasa dan motorik, yaitu menirukan gerakan, menyanyi, dan menulis. Selanjutnya, pada bab 2 halaman 35 dengan fokus kajian membaca, di sini saya juga menemukan aspek kajian psikolinguistik, yaitu seperti pada contoh ikuti guru membaca. Kalimat ini berkaitan dengan kemampuan kognitif anak dalam belajar membaca dan menulis serta mengikuti perintah. Dalam halaman ini juga saya menemukan salah satu keterampilan berbahasa, yaitu membaca. Membaca adalah keterampilan memahami informasi yang disampaikan melalui tulisan. Yang selanjutnya pada bab 2 halaman 36 dengan fokus kajian berbicara, di sini saya juga menemukan aspek kajian psikolinguistik. Psikolinguistik adalah ilmu yang membahas bagaimana manusia memperoleh, memahami, dan menghasilkan bahasa di dalam pikiran. Contohnya seperti jawablah pertanyaan-pertanyaan guru dengan jelas dan sopan. Kalimat ini berkaitan dengan kemampuan kognitif anak dalam belajar, membaca, dan menulis serta mengikuti perintah. Di sini saya juga menemukan salah satu keterampilan berbahasa, yaitu berbicara. Berbicara adalah keterampilan menyampaikan informasi secara lisan, baik dalam bentuk gagasan, perasaan, maupun informasi. Selanjutnya pada bab 2 halaman 36 dengan fokus kajian bahasa. Di sini saya menemukan aspek kajian pragmatik. Pragmatik adalah ilmu yang mempelajari bagaimana orang menggunakan bahasa dalam situasi tertentu, termasuk maksud, tujuan, dan konteks komunikasi. Tanda seru dan tanda tanya menunjukkan nada, emosi, maksud pembicara. Misal, apakah kamu terluka? Bisa cemas atau netral tergantung konteks. 2 halaman 37 dengan fokus kajian menulis, saya menemukan aspek kajian psikolinguistik. Psikolinguistik adalah ilmu yang membahas bagaimana manusia memperoleh, memahami, menghasilkan, dan menggunakan bahasa dalam pikiran, berkaitan dengan kemampuan kognitif anak dalam belajar membaca dan menulis serta mengikuti perintah. Contohnya seperti pada kalimat, tulislah 2 tanda baca di atas. Pada bab 2 halaman 38 dengan fokus kajian membaca, di sini saya juga menemukan aspek kajian fonologi, yaitu segmental. Segmental adalah unsur bunyi yang dapat dipisah-pisahkan secara linear dalam
Tuturan ini mencakup bunyi vokal dan konsonan, seperti pada kata hati-hati terdiri dari bunyi segmental H-A-T-I, H-A-T-I. Selanjutnya, pada bab 2 halaman 40 dengan fokus kajian menulis, di sini saya juga menemukan aspek kajian psikolinguistik. Contohnya seperti pada kalimat, tulislah huruf ini di buku tulis kalian. Selanjutnya pada bab 2 halaman 42 dengan fokus kajian mengamati, di sini saya menemukan aspek kajian pragmatik. Pragmatik adalah ilmu yang mempelajari bagaimana orang menggunakan bahasa dalam situasi tertentu, termasuk maksud, tujuan, dan konteks komunikasi. Tanda seru dan tanda tanya menunjukkan nada, emosi, maksud pembicara. Contohnya seperti pada kalimat, di mana tempat bermain yang aman. Pada bab 2 halaman 43 dengan fokus kajian berbicara, di sini saya juga menemukan aspek kajian pragmatik. Contohnya seperti pada kalimat, ada berapa anak pada gambar di atas. Pada bab 2 halaman 44 dengan fokus kajian menyimak, di sini saya menemukan aspek kajian sastra, yaitu prosa. Sastra prosa adalah bentuk karya sastra yang disampaikan dalam bentuk bahasa bebas, tidak terikat oleh rima, irama, atau bait seperti puisi. Salah satu jenis sastra prosa yang paling populer adalah cerpen atau cerita pendek. Cerpen adalah karya sastra berbentuk prosa yang menceritakan suatu peristiwa atau pengalaman hidup tokoh secara singkat dan padat. Selanjutnya yaitu bab 2 halaman 48 dengan fokus kajian menulis. Di sini saya menemukan aspek kajian psikolinguistik. Psikolinguistik adalah ilmu yang membahas bagaimana manusia memperoleh, memahami, menghasilkan, dan menggunakan bahasa dalam pikiran, berkaitan dengan kemampuan kognitif anak dalam belajar membaca dan menulis, serta mengikuti perintah. Contohnya seperti pada kalimat, gambarkan caranya di buku tulis kalian. Pada bab 2 halaman 49 dengan fokus kajian menulis, di sini saya menemukan aspek kajian frasa, yaitu eksosentris. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang tidak mengandung predikat. Salah satu jenis frasa yaitu frasa eksosentris. Frasa eksosentris adalah frasa yang tidak memiliki inti di dalamnya, sehingga makna frasa tidak bisa direpresentasikan oleh salah satu unsurnya saja, seperti ini Caca atau ini Cika. Jadi katanya tidak bisa berdiri sendiri. Yang selanjutnya pada bab 2 halaman 50 dengan fokus kajian jurnal membaca. Di sini saya menemukan aspek kajian psikolinguistik. Contohnya seperti pada kalimat ayo membaca setiap hari. Selanjutnya pada bab 2 halaman 53 dengan fokus kajian membaca. Di sini saya menemukan aspek kajian pragmatik. Pragmatik adalah ilmu yang mempelajari bagaimana orang menggunakan bahasa dalam situasi tertentu, termasuk maksud, tujuan, dan konteks komunikasi. Tanda seru dan tanda tanya menunjukkan nada, emosi, dan maksud pembicara. Contohnya seperti pada kalimat, bisakah kalian membaca kata-kata di bawah ini? Yang selanjutnya pada bab 2 halaman 53 dengan fokus kajian membaca, di sini saya juga menemukan aspek kajian psikolinguistik. Psikolinguistik adalah ilmu yang membahas bagaimana manusia memperoleh, memahami, menghasilkan, dan menggunakan bahasa di dalam pikiran, berkaitan dengan kemampuan kognitif anak dalam belajar membaca dan menulis serta mengikuti perintah. Contohnya seperti pada kalimat, ikuti guru membacanya ya. Baik, sekian yang dapat saya analisis. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.